jelaskan cara insert gambar ya dari set location ini. Hal pertama yang perlu Anda lakukan dulu adalah setting units. Di sini ketik units ya, unit S, units, tekan enter. Nah, di sini kita gunakan, kalau saya biasanya 2 angka belakang koma, tapi kalau 4 angka belakang koma juga boleh. Ini 2 angka belakang koma. Nah, di sini kita akan bermain dengan satuan luas meter ya, karena landscape itu outdoor ya. Misalnya Anda membuat sebuah traffic island ya. Kesalahan 1 mili masih tidak masalah. Misalnya jari-jari traffic island itu harusnya 5 meter. Anda 5 meter 2 mili itu enggak masalah, itu masih 5 meter. Gitu. Jadi ininya kita masih pakai meter. Begitu juga dengan ukuran pohon. Ya, ukuran pohon ketika kita belanja tanaman nggak ada terus kita tingginya misalnya 3 meter, harus pas 3 meter. Kalau enggak pas 3 meter 5 mili, yang 5 mili dipotong, nggak mungkin ya. Jadi harus kita toleransi gitu ya. Kita nggak bermain dengan mili, tapi kita bermain dengan meter. Ya, yang kedua, kalau misalnya kalian membuat seperti jari-jari diameter, kalau misalnya pakai milimeter terlalu banyak ngetik angka 0 nanti ya. Nah, kita tekan OK. Nah, di sini unitsnya sudah meter. Tadi kita cek lagi, unitsnya adalah meter dan arah utaranya adalah tetap ke arah utara ya. Pastikan nolnya itu ke timur, atas itu 90 derajat adalah 0 ya. Jadi kita mengenal kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, setelah unit sudah ditentukan, baru kita set location from map ya. Ini ada di ribbon insert ya. Di dalam ribbon insert itu ada set location. Nah, klik set location dan klik from map ya. Nah, di sini Anda cari lokasi Anda, misalnya IPB Dramaga ya. IPB Dramaga, kemudian enter, atau ada ini ya. Nah, ini lokasinya jatuhnya ini memang tidak pas di IPB Dramaga ya. Ini IPB Dramaga ini sekitar Duta Berlian ini ya adanya ya, atau di tempat penampungan bis di samping pom bensin ya. Nah, itu ya, itu penampungan bis itu ya. Nah, ini kan lokasi kita ya di sini. Di internet connection time out. Aduh, ini not responding ya. Aduh. Kita enter lagi. Nah, ada di sini. Atau kita langsung aja mumpung ada ya, drop marker here. Nah, ini jatuhnya ini tidak di sini karena memang foto udaranya ngambil dermaganya ya. Ini di Kecamatan Dermaganya ya. Nah, ini kita jatuhkan pada lokasi Danau LSI yang kita mau digitasi ya. Ada di sini ya, Danau LSI itu. Oke. Itu Danau LSI-nya. Ya, semuanya sudah ngikutin sini. Nah, lihat di sini ada latitude, ada longitude ya. Ini adalah latitude apa? Kalau bujur apa lintang? Garis bujur apa garis lintang? Garis lintang. Lintang apa ini? Selatan apa utara? Lintang selatan ya, karena minus ya. Di bawah garis khatulistiwa. Kalau di atas dia plus. Nah, longitude adalah bujur, garis bujur. Ya, di mana kita adalah di bujur timur. Ya. Kemudian kita tekan next. Nah, setelah kita tekan next, saya biasanya pakai Universe Transfer Mercator ya, di mana bola bumi itu diproyeksikan jadi suatu bentukan yang rata, yang datar gitu ya. Nah, itu dengan diproyeksi ke dalam Universe Transfer Mercator ini 84 UTM 84 WGS 84 ya di sini ya. Nah, saya biasanya pakai ini. Nah, kemudian pastikan ini ada di Bangkok, Hanoi, Jakarta.
drawing unit sama ya tadi meters. Kalau misalnya Anda tidak ubah nanti jadi tetap sama seperti tadi milimeter ya. Atau nanti akan jadi perbedaan skala. Makanya kita samakan skalanya dulu jadi meter ya. UTM 8448S di sini ya. UTM 8448S ada kan? Ada. Kemudian kita tekan next ya. Insert pointnya di mana? Di sini kan ada 0,0,0. Nah, kalau 0,0,0 pusat tadi kita drop marker, kita tekan aja enter. Ya. Arah utaranya mana? Kita sama-sama ke atas kan ya 90 derajat, tekan enter lagi. Nah, kita tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat. Nah, ini ya muncul. Ini sudah benar ya, tes mikrofon 2 PDP. Nah, ini drop markernya itu ada di sini ya. Nah, drop markernya di sini. Ini sudah skalatis, Mas Mbak semuanya ya. Jadi Anda nggak usah skalakan lagi karena ini sudah skalatis. Pakai kalau misalnya kita bergerak 1 meter dari sini itu di lapangan juga 1 meter. Nah, di sini saya dari titik awal bergerak di sini angkanya 9 meter, 1543. Itu juga di lapangan juga 9 meter 1543. Ya. Itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, pelan-pelan aja. Tadi ada yang bertanya, Pak, kenapa kok unitsnya meter? Kenapa kok bukan sentimeter? Ya. Pertama, karena kalau misalnya ini unitsnya sentimeter atau milimeter, misalnya ya, Anda membuat di sini membuat sebuah bangku, misalnya ya, katakanlah desainnya di sini. Anda bikin bangku, kalau misalnya bangku itu 6 meter misalnya ya, bangku ini 6 meter panjang amat. Misalnya bangkunya 2,4 meter. Berarti kalau misalnya Anda pakai milimeter itu kan ketik 2400, terlalu banyak yang diketik ya. Ya, Anda bisa 2,4 ya, 2,4 ya. Enter. Nah, kemudian terus lebarnya misalnya 0,4 ya, 5 ya. Terus ini dibalikin. Nah, di sini ini bangkunya. Ya. Ini bangkunya. Nah, kemudian di bangkunya ini berjajar misalnya ya. Samping sini misalnya. Nah, seperti itu bangkunya. Nah, kalau misalnya Anda nanti ekspor ya ke SketchUp, ini saya buka dulu SketchUp ya. Nah, sambil nunggu SketchUp, dan saya ini kan file save as dulu. Save as di sini misalnya. Oh, ininya mohon maaf, ini jangan terlalu jauh dari drop marker karena nanti di SketchUp-nya juga jauh ya. Misalnya di sini ya. Kita tambahin ada elemen di sini. Kemudian kita save dulu ini ya. Save as, misalnya di sini saya save dulu di fishing file lab.com misalnya Upcom minggu 3 kelas 2 P2. Nah, sudah. Nah, di sini saya akan membuka SketchUp ya. Nah, nanti ketika Anda import ya, import itu dari file Upcom ini bukan ini, tapi AutoCAD. AutoCAD file di minggu 3 kelas P2 import. Nah, maka dia sudah skalatis, skala manusia meter. Itulah gunanya kita gunakan meter. Ya. Ini kan di sini tinggal kita bikin ini ya. Nah, itu gunanya kita gunakan. Contoh lain, nah kita cek ya, Mas
siapa tadi itu namanya? Siapa? Yang tadi pertama? Nah, itu kan Anda bikinnya mili atau meter? Hah? Meter ya. Nah, kita cek ya. File import ya. Tadi Arsanda. Import. Benar. Ya, dalam satuan. Nah, ini kalau kayak gini harus dihapus-hapus dulu ini ya. Hapus-hapus dulu. Ya. Ini dihapus-hapus dulu gitu ya. Nah, baru setelah itu ini di apa? Disatukan ini ya. Ini kan oke. Nah, itu gunanya kita pakai meter tadi. Filmon tadi pakai apa? Meter juga ya. Nah, kita pastikan benar nggak dia pakai meter. Mas Filmon Putra. Wih, ada di sini. Wih, ya benar meter. Mas Aldi pakai apa? Meter juga ya Mas Aldi ya. Import, benar nggak? Wih, banyak nih. Loh, mana Mas Aldi? Oh, ada, iya benar meter juga. Ya. Wih, bagus ya. Wih, keren. Ya kalau di print jadi, wah, kamu gambar apa? Rumit amat. Ya. Oke. Itulah gunanya kita menggunakan unit yang tepat. Baik, nah ketika udah seperti ini, kita mulai untuk mendigitasi. Kemarin kalian kan sudah diajarkan mengenai layer ya. Nah, di sini di layer, ya, pertama misalnya kita buat batas tapak ya. Ya, kita bikin baru atau ALN ya. Di sini misalnya existing, misalnya ext, existing dari existing underscore batas tapak. Nah, batas tapak ini misalnya kita pakai warna merah ya. Warna merah, kemudian di sini garis-garisnya misalnya garis-garis yang apa yang putus-putus misalnya ya. Garis yang putus-putus, kemudian ininya 0,3 mm untuk penanya. Nah, kita ini kan di sini. Oke. Nah, baru setelah itu kita lakukan seperti yang saya sampaikan bahwa Anda mendigitasinya harus mengikuti garis bangunan ya. Jadi ikut garis bangunan ini gitu ya. Garis bangunan ini. Ini garis bangunan bukan ini. Ya ya. Ini kok berbuih ya? Apa kering atau apa ini ya? Nah. Tapi ininya ikut ya. Apa kontrol U. Ya, ngikutin garis bangunan ya. Nah, di sini ya. Dan juga garis jalan. Ingat ini ya kurang lebih di sini ya. Ini kan karena ketutup hutan ya. Oh, ternyata dia ada di. Oh iya betul ya, di sini ya. Gitu. Ya, misalnya gini ya. Nah, ini ya.
Kita enter. Nah, kita mendapatkan ini. Kelihatan nggak di sini? Belum kelihatan ya. Nah, ini kalau misalnya nggak kelihatan, maka Anda tekan line, ketik line weight. Ini line weight dan display line weight. Nah, itu ya. Oh, warnanya begitu. Saya ganti warna kuning aja deh, biar kelihatan. Kelihatan nggak di sini sekarang? Nah, itu ya, kelihatan ya. Jadi batas tapaknya misalnya ngikutin garis bangunan dan jalan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ini juga sama. Badan airnya di digitasi lagi, misalnya existing EXT, misalnya danau misalnya. Nah, kita ini garis-garis danaunya. Set current, ya. Hapus dulu. Nah, baru setelah itu garis-garis bangunan, nah, garis-garis danaunya. Kalau garis danau nggak usah putus-putus ya. Ini ternyata danaunya masih panjang ini. Danaunya ini masih panjang ya, sampai sini ya. Cuman ketutup sama tanaman air kayaknya ya. Nah, nah, kalau yang ini garisnya nggak usah yang ini, tapi continuous saja. Ini mungkin cuma 0,15. Itu badan air danaunya. Nah, kemudian pepohonannya juga ya. Kita ini EXT tanaman. EXT tanaman. Set current ya. Bisa juga kita pakai 3 poin karena kita kan nggak tahu pusatnya di mana ya. Ini untuk mengulangi perintah tekan enter saja ya. Ini. Dan seterusnya didigitasi ya, sehingga penuh. Begitu juga dengan bangunan ya, garis EXT bangunan, existing bangunan. EXT itu existing ya. Ini saya pakai ini ya, salah. Nah, ini bangunannya walaupun itu ada di luar tapak tapi kita digitasi ya. Misalnya ini digitasi untuk bangunan yang ya, bangunan. Nah, banyak lagi ya. Kalian harus ini apa mendigitasi. Termasuk juga jalan satu ini sendiri jalan. Ya, itu. Jadi itu cara pertama untuk digitasi. Ya, silakan dicoba-coba. Di sini kalau misalnya batas tapak seperti ini ya, saya ingin garisnya lebih kecil-kecil lagi. Tinggal klik sini, klik kanan, properties. Kemudian di line tab scale di sini jangan 1 ya. Misalnya jadi 0,5. Oh, dia akan jadi lebih ya lebih kerap apa lebih rapat, lebih kerap gimana sih? Kerap kan bahasa Jawa ya. Nah, itu ya, lebih rapat. Jadi semua ada di properties. Ya. Oke, nah ini Anda digitasi satu-satu. Nah, kenapa kok pohon itu harus digitasi satu-satu? Karena dia bukan semak ya dia ya. Jadi seperti ini dia dihitungnya
satu pohon. Nah, Anda harus bisa lihat di sini yang bulatnya ya, bulat-bulatnya ini ya. Nah, karena Allah sudah menciptakan pohon itu kalau dari atas itu seperti radial ya sebenarnya ya, seperti lingkaran. Nah, tapi kita kan nggak tahu pusatnya di mana, makanya saya lebih senang pakai 3 poin, 3 poin, karena melingkupi ini, dan melingkupi ini. Nah, ingat di layernya yang benar, layer yang benar, tanaman. Nah, begitu juga dengan yang ini kan ada 1, 2, 3, kelihatan ini. 1, 2, dan 3. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Plaza juga di ini, kalau misalnya Anda punya plaza, itu juga di digitasi ya. Jangan lupa di save. Pas di bagian yang kita itu nggak punya internet. Nah, kita pakai cara yang kedua. Ini di sini saya punya baru lagi. Saya ketik dulu seperti yang biasa units. Ya. Dan saya biasakan di sini kita pakai dua nol belakang koma untuk angle, dan ini yang pakai meters gitu ya. Kita tekan OK. Nah, di sini Anda masuklah ke ini Google. Aduh, saya ini ke Google Earth ya. Ke Google Earth. Misalnya di sini. Nah, buka Google Earth, buka Earth. Atau di sini sudah terinstall Google Earth misalnya. Oh, belum ada Google Earth. Kan bisa juga ya, Google Earth yang install ya. Kita tunggu dulu. Lama ya. Buka Google Earth juga lama. Silakan buka Google Earth. Menggunakan Google Earth, ini sudah kebuka Google Earth-nya. Dan ini kita bisa masukkan IPB Dermaga, misalnya IPB City Bogor. Nah, kita menuju ke IPB Dermaga tadi seperti ini. Nah, kalau yang tadi itu pakai di LSI, pakai yang dari dari insert Google online foto udara online. Nah, tapi kalau di sini kita lewat Google Earth dulu ya. Ini antisipasi kita tidak online ya untuk yang kita ya. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini tempatnya sudah ketemu. Nah, di sini kita lihat Maxar Technologies. Sini untuk capture-nya ya. Dan di sini diambil pada tahun berapa biasanya ada di sini ya. Nah, ini kameranya 2522 di atas permukaan laut ya. Nah, ini kalau kita deketin ya, turun lagi ya. Nah, di sini adalah garis skala ya, 1:100 di sini ya. Maxar Technologies. Google relatif lebih update ya daripada Bing. Nah, di sini Anda bisa save location ya. Save location dengan cara sebentar. Salah. Sebentar, ini kalau di sini nggak ada ini ya. Ada yang tahu nggak save image di sini?
nggak ada ya save image ya. Paling print screen ya. Tapi saya nggak ngajarkan print screen lah ya. Bentar, kita download saja Google Earth yang benar ya. Bentar. Nah, ini cara yang lain untuk menginsert gambar ke dalam AutoCAD, kemudian kita skalakan ya. Nah, di sini saya gunakan insert attach. Ya. Ada di sini ya, di report insert attach. Kemudian kita cari ke folder kita ya. Nah, saya klik di sini, keluar attach image, dan di sini biarkan 0000. Saya klik OK. Insert pointnya di koordinat 0,0 ya oke. Kemudian scale faktornya 1 oke aja dulu ya. Nah, dia akan jadi kecil seperti ini. Oke, tadi kan unit sudah kita tetapkan ya. Kita cek lagi unitsnya, jangan sampai keliru. Ketik units. Sini meter, sudah meter. Oke. Artinya 100 di sini. Ini kan satuannya meter ya. Sementara kalau misalnya kita bergaris dari sini, klik sini sampai ke sini, ini tidak tepat 1 meter ya. Tidak tepat ini. Tidak tepat 100 meter. Ini paskan di kira-kira di tengah ini. Nah, ini masih pakai kirologi ya kalau pakai cara ini. Itu ada di situ ya. Sudah saya sorot di situ, mungkin nggak kelihatan kalau yang di sini. Tapi kalau misalnya kita bikin dimension ya, dimension dari sini ke sini, maka dia panjangnya 0,0966. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka saya masukkan ini utilities ke kalkulator sini ya, ke kalkulator. Misalnya di sini mau dijadikan 100 meter. Ini kan 0,0966 meter. Mau kita jadikan 100 meter, berarti ini 100 dibagi 0,966. 0,0 ya. 0,0966. Ini ada di sini ya. 0,0966. Sama dengan berapa? Nah, 1035. Ini diklik kanan, copy. Oke. Nah, setelah itu kita close dulu ininya ya. Kita masuk ke scale di sini. Scale. Select object. Select object, ambil semua di sini. Klik kanan, paskan di yang kiri bawah itu 0,00. Nah, di sini ada kan scale specify scale factor or copy reference. Saya klik di sini, klik kanan, paste. 1035.196669 itu. Tekan enter. Nah, sekarang berapa besarnya itu jadi 100 ya. 100,009. Jadi 100 meter. Ya, jadi 100 meter. 100. Nah, berarti ini sudah skalatis ya. Ke sini 100 meter, kita bergerak ini memang 100 meter. Nah, ini kalau sudah skalatis seperti ini baru kita lakukan digitasi. Ya, sama seperti yang tadi, saya mulai dengan layer baru, kemudian kita klik layer baru di sini ya. Kemudian kita tekan new. Ini EXT batas tapak misalnya. Batas tapak. Dan di sini saya pakai warna merah. Warna merah tadi nggak kelihatan ya. Jadi saya pakai warna kuning. Warna kuning, maaf, tadi harusnya tekan OK. Kemudian tekan set parent. Ininya jadi load. Kita cari yang dash. 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 Nah, ini ya. Oke, yang lain ya, dash. Oke. Nah, baru setelah itu line break-nya kita 0,0. Nah, baru kita digitize ya. Ini untuk tapak yang di mana namanya? Arboretum. Klik dan klik.
klik. Nah, giliran sudah arc seperti ini, kita ketik klik arc, klik S ya. Gitu ya. Nah, baru setelah itu line lagi. Enter. Nah, ini ya. Pak, garis putus-putusnya terlalu kecil. Nah, gampang, tinggal klik kanan properties. Ini jadi gedein, misalnya jadi 10 misalnya. Nah, itu kan ya, kelihatan ya. Garis putus-putusnya. Nah, kelihatan kan? Dan line weight-nya tinggal line weight. Ini line weight dan ini display. Oke, nah, jadi gitu ya. Kelihatan ya? Ya, itu. Jadi yang mendapatkan tapak di sini alhamdulillah ya, tidak begitu susah ya, cuma luas ya. Nah, sama seperti yang tadi ya, ininya juga sama, misalnya ada jalan existing. Berarti ada EXT jalan. Jalan. Dan ingat di sini jangan das semua ya. Ini continuous, balik lagi ya ke continuous, dan ini misalnya jadi 0,15 ya. Oke. Selain itu juga ada EXT tanaman. EXT underscore tanaman. Oke. Terus ada EXT lawn juga ya. EXT lawn. Oke, yang aktif sekarang XT jalan. Nah, jalan di sini ya jalan di sekitarnya ya. Nah, jalan di sini Anda bisa digitasi dari sini misalnya ya. Dan art. Sini tekan second point misalnya. Aduh, dulu. Nah, tekan second point lagi. Dan seterusnya ya. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti ini pakai offset aja. Offsetnya itu lebar jalan berapa? Ada 12 meter. Berarti ini tinggal di offset 12. Dan seterusnya ya. Nah, itu sudah ada jalannya segala. Ini sebenarnya harusnya pentokin ke jalan ini. Ini jadi ininya sampai jalan gedenya ya. Ya, harusnya. Ya, dan seterusnya. Lawn juga sama. Tadi kan ada existing lawn ya. Lawn juga sama. Ini existing lawn. Oke. Dan tanaman sama seperti tadi. Nah, karena Anda sudah di sini arboretum ya, namanya juga arboretum ya. Banyak tanamannya ya. Ya, sing sabar ya. Sambil Anda ini apa mengikuti berita-berita gitu ya dibaca. Nah, gitu ya terus dan seterusnya. Ya. Oke. Dan jangan lupa di save minggu ketiga kelas paralel 2P. Nah, bagi yang sudah punya Google Earth, Anda juga bisa gini di Google Earth ini ya, untuk mendapatkan lokasi Anda ya. Buka Google Earth yang untuk mendapatkan seperti ini ya, buka Google Earth Pro. Nah, kemudian di sini Google Earth Pro Anda ketik ya, di sini IPB Dramaga. Nah,
Nah, kampus IPB Dramaga search. Nah, ini ada di sini. Terbanglah ke situ. Terbang ke situ. Nah, tunggu. Nah, di situ. Nah, di sini ya tadi ya. Aduh, sorry. Kalau misalnya miring seperti ini, N-nya tinggal diklik-klik ya. Nah, misalnya gini ya. Dan Mas Mbak, di sini Anda bisa lihat di sini adalah image Maxar Teknologi tahun 2022 ya. Biasanya disebutkan juga ngambilnya pakai pesawat apa gitu ya. Pakai Airbus atau apa gitu ya. Pastikan itu tegak lurus gitu. Baru setelah itu Anda file, save image. Ingat ya, file save image. Nah, di sini Anda bisa beri nama nih Arboretum IPB, misalnya ya, tugas. Tekan OK atau klik. Nah, ini ada keluar di sini Arboretum IPB. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, skala itu jangan sampai hilang. Skala tetap harus ada. Nah, kalau sudah selesai, baru save image di sini, save image, baru ke picture, ke file ini, latihan minggu 3B misalnya. Nah, sama seperti yang tadi. Ini di sini kemudian Anda insert, attach, latihan minggu 3B. Klik OK. Nah, mari kita taruh di sampingnya gitu ya. Yang kira-kira tingginya sebesar ini. Ingat di sini layernya harus ini ya, layernya jangan di existing tanaman tapi di 0 tadi ya. Atau Anda bisa buat layer di sini. Nah, sekarang 100 di sini. Nah, ini sama seperti tadi, saya klik di sini yang kita bikin line, klik di sini, kemudian klik di sini, kira-kira di tengah. Nah, mari kita cek berapa panjangnya. Dari sini sampai sini ada 181,5118. Buka kalkulator. Mau dijadikan 100 dibagi 181, salah. 181,5118 sama dengan. Nah, ini disorot, klik kanan copy. Baru setelah itu kita select semuanya, scale sini, klik di sini untuk titik acuannya, klik sini, klik kanan, paste, enter. Nah, ini ya, kelihatan. Ini 100 pas. Kalau di sini 100,00009 Nah, kalau kita lihat besarnya sama ya. Kita copy di sini, klik ini, copy di sini, kita taruh di sini. Ya, beda sedikit apa lah ya. Beda dikit. Namanya juga satu print screen, satu ya. Yang benar yang mana? Yang benar yang ini, bukan print screen-nya. Yang benar yang dari Google Earth. Itu tadi print screen adalah coba-coba kami sambil nunggu ini diinstal ya. Ini suara apa ya? Itu ya. Ya. Silakan dicoba-coba, jangan lupa di save.